Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hati dari Kominfo, terima kasih Bapak Ibu sekalian, perwakilan dari Kim. Izin, nama saya Faris, saya mewakili dari Indikraf Indonesia saat ini dan juga menjadi member ADKI. Nanti sharing sedikit Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan materi. Ibu Hati saya izin ke depan Bu ya, biar nyaman. Kalau nanti duduk, nanti ngantuk saya Bu. Oke, boleh materi Mas? Oke, Bapak Ibu sekalian, ini di layar ya. Jadi materi yang saya sampaikan ini lebih berkaitan sama bercerita secara visual ya Bapak Ibu ya. Jadi bercerita visual dengan menggunakan infografis. Next. Izin sedikit pengenalan aja Bapak Ibu sekalian, tadi sudah sempat disinggung sama Bu Ati juga. Ini ringkasan profil saya. Yang warna biru itu background pendidikan saya, yang warna hijau itu solo karir, merah itu saya sebagai employee, terus yang ungu itu saya di komunitas ya Bapak Ibu sekalian, terus yang warna kuning itu yang lain-lain, termasuk saya dari 2018 sampai saat ini yang kebetulan bikin salah satu usaha namanya PT Indikraf yang memang fokusnya bergerak di industri kreatif. Next, Mas. Kalau secara kesibukan Bapak Ibu saya di sini ya, jadi 50% banyak di Indikraf, saya sebagai desain lead di sana dan sebagai co-founder. Lalu yang 30%-nya saya sebagai visual planner di salah satu produknya Bank BTPN namanya Genius kalau Bapak Ibu tahu. Remote saya dari 2021 sampai sekarang, dan 20%-nya saya menjadi tim ahli dan pelaksana di salah satu programnya kementerian namanya Kota Kreatif. Next. Saya senang ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Passion saya di 3 hal ini, saya suka banget di desain, suka banget juga di kreatif ekonomi, dan suka banget di dunia digital startup. Makanya kenapa saat ini juga yang kebetulan diminta untuk menjadi sekretaris juga di salah satu komunitas yang bergerak di digital startup. Next. Ini beberapa portfolio saya Bapak Ibu, ini saya sampaikan biar Bapak Ibu mungkin lebih nyaman dan lebih percaya aja ya, karena memang wah boleh kalau tergoda nih, kalau ada project monggo Bapak. Ini sebagai proven aja ya Bapak Ibu. Ini pernah salah satu karya saya city branding di salah satu kabupaten yang ada di Madura, lebih tepatnya di Sumeneb. Ini saya bikin dari 2013 sampai saat ini alhamdulillah masih dipakai. Biasanya city branding itu kan 5 tahunan ganti Bapak Ibu. Ini alhamdulillah 10 tahun ini masih dipakai. Ini dulu saya waktu ikut lomba waktu pas masih mahasiswa di Malang, terus saya store ini ternyata lolos ya Bapak Ibu, dan alhamdulillah dipakai sampai saat ini. Next. Ini beberapa proyek saya. Kalau dulu banyak di branding ya Bapak Ibu, branding dan graphic design. Saat ini lebih banyak ke UI UX. Jadi memang desain yang memang dikhususkan untuk produk digital Bapak Ibu, termasuk mendesain untuk aplikasi, website dan lain sebagainya. Termasuk tahun 2018 itu dulu pernah saya terlibat di salah satu pengembangan internet banking salah satu bank BUMN yang ada di kiri bawah Bapak Ibu, dan beberapa proyek-proyek yang lain baik itu swasta maupun BUMN maupun plat merah. Next. Oke, kita mulai sedikit masuk ke materi Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan lihat di layar, ini itu apa? Relief. Terus yang kiri atas itu apa? Lukisan gua ya. Yang bawah itu relief mana? Kira-kira mana? Indonesia ya, Candi Borobudur ya. Kalau yang kanan atas Mesir ya. Kalau yang kiri atas ada yang tahu nggak? Di gua di Maros ya, di Sulawesi Selatan. Jadi di Maros itu ada gua yang memang dia ada gambar-gambarnya. Nah, kalau dari gambar ini Bapak Ibu lihat ini digunakan untuk apa? Bercerita ya, bercerita. Berarti mereka pada zaman itu tuh pada zaman itu manusia itu sudah berusaha untuk menceritakan sesuatu yang mungkin itu harapannya nanti dapat diterima oleh masyarakat atau mungkin peradaban setelahnya aja Bapak Ibu. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi ini sebetulnya kalau kita melihat menjadi salah satu prinsip dari infografis, baik itu relief, hieroglif sampai lukisan gua. Ternyata manusia itu memang secara budaya dia punya keinginan untuk terus menceritakan hal-hal yang ada di sekitarnya Bapak Ibu, yang dia komunikasikan melalui reliefnya. Nah, saat ini akhirnya mungkin teknologi berkembang ya, manusia mencoba untuk mendokumentasikan cara dia komunikasi, cara dia berinteraksi dengan orang lain, itu ya dengan menggunakan teknologi salah satunya. Boleh di next? Nah, seperti yang contoh pertama, ini mungkin adalah contoh ketika di peradaban saat ini. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau yang ada di layar, yang kiri teks, yang kanan gambar, itu lebih mudah untuk dipahami yang mana? Jelas ya, lebih mudah dan lebih cepat, lebih tentunya lebih dan gambar ya. Meskipun sebetulnya secara konten ini sama persis Bapak Ibu. Persis, yang kiri itu hanya dijadikan pesan verbal, yang kanan itu pesan visual. Yang ada layoutnya, orang itu mungkin akan jauh lebih cepat ya, dapat poin-poinnya, meskipun nanti si orang yang baca nanti mungkin akan menceritakan sebetulnya kalau diceritakan samanya kayak ini juga. Nah, ini adalah salah satu treatment bukti bagaimana keampuhan dari visual atau gambar atau bentuk itu untuk diterima oleh orang lain. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu ya, dunia itu cepat ya. Zaman dulu mungkin orang bikin relief karena mungkin dia ya adanya zaman itu ditotok-totok gitu atau dilukis. Nah, sekarang ada berita viral nggak sampai 1 jam mungkin udah viral, mungkin udah publish. Orang lain jauh itu sudah langsung dapat menerima. Itu adalah bukti bahwa memang sekarang nggak bisa dimungkiri ketika kita punya informasi penting,
itu harus secepatnya juga disampaikan. Cepat itu bukan berarti terkirim ya, tapi terdeliver juga. Alias orang lain itu paham pesan yang kita maksud. Sebisa mungkin kita punya prinsip gimana orang lain itu bisa paham dengan informasi yang kita bikin dengan mudah dan cepat ya. Salah satunya seperti itu. Next. Akhirnya Bapak Ibu kalau ini secara teoritik ya, kalau boleh saya simpulkan, infografis itu adalah cara menyederhanakan komunikasi dengan mengubah teks yang kompleks, yang banyak, menjadi visual yang lebih mudah untuk dipahami. Ya, jadi dengan pendekatan infografis itu permasalahan terhadap komunikasi yang detail dengan menggunakan teks yang mungkin dulu ada di koran ya, yang dulu ada di koran karena dia sehari dan beritanya itu delay dalam artian sehari baru nyampe ke masyarakat. Itu dalam artian sekarang karena perkembangannya zaman cepat akhirnya dibutuhkan satu treatment, yaitu salah satunya dengan menggunakan infografis. Next. Kita melihat sebetulnya infografis itu tidak hanya visual Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Mungkin yang Bapak Ibu lihat tadi bagus ya, tapi sebetulnya secara nggak langsung kalau Bapak Ibu bikin ya, infografis itu sebetulnya cabang keilmuannya banyak ya. Tidak hanya soal mungkin seni visual aja, tidak. Nah, tapi Bapak Ibu pasti ketika infografis ya harus menampilkan data di sana. Jadi Bapak Ibu secara nggak langsung sebetulnya juga menjadi jurnalis ya. Ada datanya yang ditampilkan, datanya itu konkret, nggak boleh salah ya, nggak boleh salah. Terus harus punya strategi gimana pesan yang banyak bisa jadi sederhana, ada artnya di sana juga, pesannya tersampaikan atau tidak. Itu ada indikator-indikator yang secara nggak langsung Bapak Ibu sebetulnya bikin ya. Jadi ini adalah mindset, jadi ini sebatas pengantar mindset bahwa Bapak Ibu nanti ketika bikin infografis itu sudah punya bayangan nanti itu akan seperti apa. Medium dalam infografis ada sangat banyak Bapak Ibu ya. Setidaknya ada 3 yang saya list, ada statis itu ya gambar ya, ada animasi dalam bentuk gerak gitu, bisa jadi dalam bentuk video atau dalam bentuk interaktif. Kalau interaktif itu ya seperti yang contoh ada di bawah Bapak Ibu. Ini dulu saya bikin tahun 2019-an waktu digunakan untuk salah satu program produk indikasi geografis, pernah dipamerkan juga di Istana Negara Bapak Ibu. Jadi di sini itu menggunakan layar ya, touchscreen gitu, jadi pas pengunjung itu bisa melihat produk indikasi geografis yang ada di pulau ini itu apa aja sih, itu bisa dilihat secara interaktif. Kalau secara tipe jenis infografis sangat banyak, boleh di next Mas. Mulai dari visual artikel, namanya flowchart, hierarki, data visualisasi, komparasi, ilustrasi, foto, show number ini mungkin yang paling banyak ya kalau Bapak Ibu lihat ada di mana di portal berita mungkin, atau mungkin di info di Instagram. Show number itu biasanya fokusnya ke angka ya. Jadi contoh kalau kita bahas tentang stunting di Kota Malang itu aja jumlah berapa sih tahun ini, terus persentasenya seberapa, itu akan jauh lebih mudah untuk dicapai, untuk disampaikan kepada pembaca. Jadi kalau kita menggunakan teks itu kan banyak ya. Ya mungkin teks itu cocok, tapi mungkin untuk keperluan laporan itu cocok. Jadi untuk keperluan akademik itu cocok ya. Tapi kalau untuk disampaikan ke masyarakat itu kita coba gunakan treatment yang jauh lebih membantu secara kognitif manusia itu memahami informasinya. Contoh untuk timeline juga. Jadi timeline itu contoh ketika Bapak Ibu pengen buat infografis tentang sejarah dari Kota Malang misalnya, dari tahun berapa itu bisa ya. Jadi ini hanya contoh aja tipe-tipe infografis yang bisa dibikin sama Bapak Ibu. Next. Tahapan dalam membuat infografis ini kalau secara idealnya aja Bapak Ibu ya. Idealnya kita harus menentukan topiknya dulu, habis menentukan topiknya kita bisa melakukan survei dan riset, tapi biasanya poin 2 ini biasanya sudah dilakukan ya sama tim riset misalnya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengolah data itu langsung ke poin 3. Jadi misal tim dari Dinkes itu sudah mengsurvei tentang kondisi stunting yang ada di masyarakat di mana, di Malang. Bapak Ibu nggak perlu riset, sudah dilakukan sama pihak yang lain. Jadi Bapak Ibu tinggal membaca intisarinya dan itu nanti dikembangkan dalam bentuk infografis. Lalu kalau sudah dianalisa ya, lalu dibuat narasinya. Jadi narasi itu biasanya terkait dengan copywriting atau tulisan ya. Jadi tulisannya kayak gimana. Bapak Ibu boleh banget bikin infografis itu bahasanya mungkin tidak bahasa baku tapi bahasa Malangan, boleh, nggak apa-apa, karena mungkin itu relevan dengan kelurahannya Bapak Ibu, itu silakan, nggak apa-apa. Terus membuat sketsa, jadi baiknya bikin sketsnya dulu. Jadi ini untuk insight ya Bapak Ibu. Kalau biasanya sih boleh ya untuk mengerjakan langsung di komputer, tapi kalau bikin infografis itu
sketsa dulu. Jadi nanti kita tahu yang mau ditampilkan datanya itu apa. Oh angka, oh ini gambar. Nanti habis itu sketsanya enak, nanti baru dimasukkan ke komputer. Lalu masuk ke visualisasi, berarti diterjemahkan dalam bentuk digital, Bapak Ibu. Terus yang poin 7 ini biasanya jarang ya, tapi setidaknya ini penting, jarang diketahui maksudnya. Jadi di uji coba itu penting Bapak Ibu. Uji coba ini maksudnya seperti ini, Bapak Ibu sudah bikin infografis, coba tanyakan ke rekan kerjanya atau mungkin atasannya atau mungkin keluarganya itu boleh. Jadi misal dicek, oh ini ada yang kurang nggak informasi yang ingin disampaikan atau di approval ke atasannya, oh ternyata ada yang kurang informasinya itu boleh. Jadi di uji coba itu lebih memastikan bahwa kontennya utamanya itu betul. Lalu yang terakhir kalau sudah diuji coba ada revisi baru diberikan improvement atau perbaikan. Next, Mas. Oke, kita coba lihat di gambar ya. Kalau menurut Bapak, Ibu dan rekan-rekan sekalian, kalau dari gambar ini gimana? Pendapat dari poster yang ada di depan ini gimana? Bagus kah? Loh, ruwet, oke ya. Terlalu rame. Oke, yang bikin terlalu rame apa? Tulisan, terus warna, terus bentuk, tulisan, warna, komposisi. Oke ya. Oke ya. Coba next Mas. Kalau yang ini. Nah, oke ya. Beda banget Pak ya. Padahal sebetulnya kalau rame yang tadi. Terus saya kunci tadi Bapak Ibu ya. Ada apa tadi? Huruf yang terlalu rame ya. Huruf itu kalau bahasa desainnya apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Tipografi atau font. Betul ya. Terus tadi ada komposisi atau layout, betul. Terus ada apa lagi yang terakhir tadi? Warna. Kita coba next. Nah, sebetulnya Bapak Ibu udah paham loh. Ini tinggal saya rumuskan aja. Bahwa desain yang bagus itu sebetulnya standarnya cuman sederhana ini. Ketepatan memilih elemen desain dalam artian tipografi, warna, dan lain sebagainya dengan komposisi yang tepat. Sudah ya. Jadi ini yang menjadi kunci nih Bapak Ibu ya. Tadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan karena mungkin ada perbandingannya. Nah, nanti PR-nya bagaimana Bapak Ibu coba mendeliver itu ke dalam infografisnya masing-masing. Next. Oke ya Bapak Ibu, izin saya lanjut. Ini adalah salah satu, mungkin kita masuk agak teoritik dikit ya. Bapak Ibu di sini belajarnya tadi sudah keren, sebagian sudah tahu maksudnya komposisi, sudah segala macam. Padahal saya tahu itu harus kuliah desain dulu Bapak Ibu, selama 4 tahun ya. Termasuk di masalah prinsip ini. Ini ada prinsip desain yang ini menjadi bagian penting ketika Bapak Ibu merancang sebuah desain ya. Jadi setidaknya ada 4, meskipun di beberapa sumber ada banyak. Ada empasis, ada hierarki, atau sequence, ada balance, ada unity. Empasis itu penekanan, Bapak Ibu. Contohnya gini, bendera Jepang yang Bapak Ibu lihat pertama itu apa? Warna apa? Lingkaran warna merah, ya. Itu contohnya seperti itu. Contoh sederhananya seperti itu. Atau misal kalau Bapak Ibu membuka koran ya, pasti ada halaman atau berita yang besar. Nah, itu yang harus di stand out kan, yang karena memang itu yang diutamakan ya, ada bagian-bagian penting yang itu menjadi poin utama yang harus disampaikan. Jadi Bapak Ibu ketika bikin infografis ya minimal entah itu gambar atau tulisan yang harus yang diperkuat dulu. Nah setelahnya Bapak Ibu bisa atur dengan ukuran yang besar, agak kecil dikit, dari kiri ke kanan, kiri, akhirnya membentuk sequence. Sequence itu alur. Jadi alur atau alur pembaca itu bisa Bapak Ibu skenariokan. Oh, saya pengen poin 1 dari kiri ke kanan, terus turun kayak huruf apa Z gitu boleh, atau kayak kotak gitu silahkan ya. Dan ini memang rata-rata kalau sequence ini bisa kita atur dengan ukuran. Atau biasanya kalau secara umum orang manusia itu ya taunya urutan itu dari kiri kanan dan atas ke bawah. Saya pernah bikin ini Bapak Ibu, ada yang beda sedikit ya. Pernah mendesain untuk websitenya Timur Tengah. Jadi alurnya nggak kiri ke kanan, tapi kanan ke kiri karena memang secara budayanya mereka membacanya dari kanan ke kiri. Seperti itu. Itu contoh. Lalu ada balance. Nah, balance itu keseimbangan ya. Keseimbangan itu contohnya adalah paling konkretnya ya rata kiri, rata kanan, rata tengah. Atau mungkin yang dominan atas tapi bawahnya kecil silahkan. Masalah keseimbangan itu hanya ke layout aja Bapak Ibu. Lalu yang kanan itu unity. Unity itu kesatuan ya. Jadi kesatuan itu bisa jadi terkait dengan warna atau mungkin terkait dengan
bentuk utamanya, misal apa, layout saya bikin rata-rata pakai objek lingkaran, berarti nanti fontnya itu di model kayak lengkung-lengkungan yang terlalu tajam gitu, itu juga boleh. Jadi biar lebih menyatu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di contoh ya, misal di Unity bagian kanan ya. Kalau menurut Bapak Ibu Unity-nya itu apa di bagian kanan itu? Yang menyatu itu apa? Kalau dari contoh yang di bawah. Warna, betul. Itu sebetulnya warnanya itu cuma satu Bapak Ibu ya. Itu enggak banyak, warna satu tapi di breakdown ke gelap terang. Jadi direduksi ke satu warna. Jadi warna Tosca yang agak gelap, yang agak terang itu bagaimana dia mendeliver dan itu. Dan itu agak sulit ya Bapak Ibu. Itu bisa dengan warna. Meskipun yang kita maksud unity, kesatuan itu bisa jadi dalam hal konsep. Misal kayak gini deh, masalah konsep itu kayak gini. Jadi itu sudah menjadi gambaran umum kalau misal Bapak Ibu membuat postingan Hari Raya Idul Fitri, warna yang dipakai itu apa? Hijau. Imlek? Merah. Lah kayak gitu ya. Jadi gunakan pattern yang memang itu sudah menjadi kesatuan secara mindset masyarakat. Misal gini Bapak Ibu, kelurahannya ini sedang studi banding atau tour gitu ya, atau studi banding di salah satu pabrik militer misalnya. Habis itu ngerekam, terus bikin postingan, difoto, terus bikin postingan. Nah, utamakan ya layoutnya ya dengan model tegas gitu ya, karena mungkin biar relate dengan konten yang dibikin. Fontnya itu dibikin yang tegas, warnanya itu seperti itu. Jangan dibikin ketika kontennya militer, di sana banyak dikasih stiker Hello Kitty gitu ya. Nah, ya itu kan Bapak Ibu ya tidak relevan. Jadi seperti itu. Jadi bisa dengan Bapak Ibu pastikan ketika mendesain itu sesuaikan dengan objeknya. Misal Bapak Ibu di sini saya ini suka banget warna pink gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau untuk postingan sendiri, tapi ketika itu digunakan untuk kelurahan ya hal-hal subjektivitasnya itu mungkin sedikit dikurangi. Karena apa? Goalnya adalah kita harus paham bahwa konten yang kita bikin kita pastikan bahwa informasinya ini tercapai dengan bagus secara efektif kepada khalayak umum. Itu Bapak Ibu ya. Next. Jadi sebetulnya banyak, tidak hanya 4 hal tadi. Ini nanti kalau Bapak Ibu pengen cari informasi lebihnya nanti silakan di googling. Materinya nanti saya lampirkan, nanti bisa dikirim ke Bapak Ibu sekalian. Next Mas. Ini beberapa contoh, ini saya bikin tahun 2014 kalau nggak salah. Saya masih kuliah, ada lomba ya Bapak Ibu ya, ada lomba tentang infografis yang diadakan oleh Aqua terkait dengan sanitasi. Terkait dengan sanitasi berarti saya coba visualisasikan dalam bentuk apa sih yang berkaitan dengan objek-objek yang ada di sekitar kita dengan sanitasi itu hubungannya apa sih. Akhirnya ciduk itu ya Bapak Ibu, itu saya coba jadikan sebagai grafik ya. Sebagai grafik. Ini dulu masuk semifinal juga. Next. Ini juga Bapak Ibu, ini yang menarik, saya pernah ini 2018 ditugaskan, waktu itu ada tugas saya ke NTT, terus sempat mampir ke salah satu kampung namanya Kampung Bena. Itu bagus banget Bapak Ibu, jadi di atas gunung meskipun rimbun ya, banyak pohon-pohonnya, itu saya foto. Habis itu 1 bulan kemudian itu ada lomba infografis yang berkaitan dengan wisata Indonesia. Wis cocok. Saya pernah ke sana, saya foto, saya tanya-tanya, saya sudah dapat datanya, cari di internet, ketemu, saya coba bikin infografisnya. Dan yang menarik ini akhirnya saya rancang fokus infografisnya ini untuk tanda kutip ya, merekonstruksi dari Kampung Bena yang sekarang ada. Karena apa? Kampung Bena yang sekarang ada itu agak ketutup pohon, jadi kurang kelihatan utuhnya kayak gimana. Dengan saya bikin infografis, akhirnya saya tahu bentuk aslinya itu kayak gini. Saya juga baru tahu ketika pas bikin infografis itu bentuknya kayak gini, Bapak Ibu kalian. Dan ini masuk menang, saya menang, mendapatkan hadiah. Terus 2019 saya saya ajukan di salah satu program dari Kementerian Perdagangan, itu namanya Good Design Indonesia. Masuk semifinal juga, nggak tahu kok beberapa kok nggak menang ya. Tapi masuk semifinal untuk kategori infografis. Next. Selain untuk poster, Bapak Ibu, monggo. Selain untuk poster, infografis itu juga bisa untuk keperluan yang lain Bapak Ibu. Jadi contoh untuk misal ditaruh di Instagram ya Bapak Ibu boleh. Jadi Instagram itu bisa enggak hanya satu postingan aja, tapi bisa carousel ya atau swipe. Atau yang menarik, ini saya bikin biasanya kan laporan RPJMD atau seperti apa itu kan baku ya Bapak Ibu, formal, karena memang formatnya seperti itu. Nah, ini ada yang menarik, saya pernah dapat proyek di salah satu kabupaten ya, mengembangkan dia bikin roadmap dari RPJMD itu diintisarikan untuk
disebarluaskan ke masyarakat. Tentunya kalau disebarluaskan masyarakat, ini perlu treatment khusus. Salah satunya dengan infografis. Jadi nggak perlu halaman banyak, cuman 10 halaman saja. Tapi fokus ya. Jadi poin-poinnya apa, meskipun tidak sedetail dari dokumen aslinya. Ini bisa banget Bapak Ibu. Next. Ini yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu. Jadi infografis interaktif itu bisa digunakan sebagai sarana yang menarik biar orang lain tuh akhirnya jauh lebih terikat dengan informasi yang disajikan. Jadi tidak hanya statis gambar ya, tapi bisa dipencet-pencet gitu. Ini pernah saya kerjakan dan ini waktu pas dipamerkan di Surabaya. Terus habis itu pernah dibawa di Istana Negara juga. Next. Ini beberapa contoh yang di luar karya saya Bapak Ibu. Ini saya ambil dari Good News from Indonesia. Jadi Good News from Indonesia ini dia media dari Surabaya. Dia membuat konten-konten yang berkaitan dengan berita-berita bagus yang ada di Indonesia kayak gimana. Nah ini mungkin akan jadi sumber inspirasi Bapak Ibu. Saya yakin potensi terbaik yang ada di kelurahan masing-masing Bapak Ibu itu sebetulnya banyak banget. Tinggal nanti momen terbaiknya untuk viral itu kapan. Salah satunya kalau nggak dimulai, ya kapan lagi? Bisa dengan bikin konten kayak gini, atau mau bikin video, itu bisa Bapak Ibu. Dan ini kalau saya melihat di Good News from Indonesia ini secara layoutnya bagus, penyajian informasinya bagus banget, ini bisa jadi referensi Bapak Ibu ketika nanti pengen mengembangkan infografis di sosial medianya. Next Mas. Ini juga ya, jadi misal Kelurahan Lowaru itu punya 5 kuliner terbaik, ya yang itu jadi viral, bisa dibikin konten kayak gini Bapak Ibu. Next. Ini berapa contohnya, dan ketika Bapak Ibu sekalian pengen menampilkan kayak berita, jadi nggak harus bikin website sendiri. Kalau bikin website kan ya pasti harus ada maintenance-nya, harus ada untuk operasionalnya dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa bikin versi miniaturnya aja, jadi bisa bikin postingan yang ada fotonya tapi juga ada teksnya. Teksnya jangan terlalu wordy, jangan terlalu banyak, bisa dengan sedikit-sedikit aja juga nggak apa-apa. Selanjutnya Mas, ini juga dari Good News from Indonesia. Jadi dia itu punya kayak konten sejarah tentang produk-produk, itu dia coba jabarkan ya. Jadi slider gitu, halaman 1, 2, 3 ini menarik untuk contoh ya Bapak Ibu, misalnya kayak gitu. Next. Nah ini yang saya sampaikan tadi, ketika di Instagram ada fitur carousel ya, Bapak Ibu bisa mencontoh kayak gini. Jadi dengan misal informasinya sangat banyak, Bapak Ibu nggak harus mengpacking itu menjadi satu gambar. Itu bisa dipecah-pecah menjadi beberapa halaman. Apalagi di Instagram sudah bisa swipe. Mungkin aja nggak hanya untuk Instagram bisa, jadi dari gambar yang dibikin Bapak Ibu dieksporti satu-satu, terus langsung di-render pakai CapCut misalnya, jadi video, udah jadi. Ya, jadi jadikan di-share di WA atau dijadikan pengumuman di grup keluarga, bisa ya Bapak Ibu. misal pas mau habis Lebaran atau sebelum Lebaran, Bapak Ibu bikin woro-woro, nanti halaman pertama, kunjungan ke rumahnya ini, kedua ini, jadi ya dibuat gimmick-gimmick seperti itu biar informasinya jauh lebih efektif. Lanjutnya Mas. Ini secara teknis Bapak Ibu, jadi ukuran ya. Ada yang tahu di sini ukuran Instagram post itu berapa? Ya, rasionya 1:1. Kalau resolusinya 1080 kali 1080 ya, itu square. Kalau yang full HD berapa? 1920 kali 1080. Itu dua ukuran yang lumayan Bapak Ibu. Cukup umum ya, mungkin tanpa kalau sesuatu ketika Bapak Ibu sering melakukan pasti akan paham ya, akan hafal dengan sendirinya. Umumnya yang digunakan dua ukuran itu, meskipun di Instagram itu support di beberapa ukuran yang fix ya. Jadi ini nanti saya lampirkan kalau Bapak Ibu pengen ukuran fitnya yang paling tepat, ini ada contohnya, nanti Bapak Ibu bisa bisa gunakan ukurannya. Next. Kita masuk ke warna ya. Jadi kalau dari teori warna itu setidaknya warna itu ada 3 ya Bapak Ibu. Ada warna primer atau warna sekunder dan warna tersier. Jadi sebetulnya yang Bapak Ibu di gadgetnya masing-masing, di TV-nya mungkin ya, atau di layar ini itu ada beragam warna. Itu sebetulnya cuman LED itu terdiri dari 3 warna. Dari apa aja? Ya, dari warna kuning, warna merah, dan warna biru, atau istilahnya bapaknya tadi magenta dan yellow ya. Kalau warna kuning dan merah kalau disatukan jadi warna
orange. Kalau warna kuning dan warna biru disatukan jadi warna hijau. Warna biru dan warna merah ungu. Nah, dasarnya kayak gitu Bapak Ibu. Jadi itu adalah warna yang lain kebentuk karena sebetulnya dari 3 spektrum utama itu. Nah, hubungannya dengan apa? Next Mas. Jadi 3 warna itu meskipun ada turunan baik yang lain itu bisa digunakan sebagai cara untuk mengkomposisi warna Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu masih bingung sepaneng dengan pemilihan warna, bisa menggunakan warna seperti ini juga boleh ya. Jadi oh warna merah saya pakai pakai warna komplementer, berarti warna sebenarnya warna merah itu yang digunakan. Oh misal dengan biru dengan kuning, merah dengan hijau misalnya. Nah itu bisa, cuman itu bukan berarti nanti hasilnya akan bagus. Bisa jadi nanti tingkat kecerahannya juga itu nanti akan berubah. Tapi setidaknya Bapak Ibu punya banyak cara ya. Jadi ada monokromatik yang tadi, yang warna Tosca tadi, yang satu warna terus yang unity atau yang menyatu, itu sebetulnya warna monokromatik. Dari satu warna di breakdown ke gelap terang. Itu mungkin yang paling susah ya kalau menurut saya. Yang lain itu bisa diadopsi. Jadi bisa dengan warna triadik itu 3 warna dipakai nanti diputar boleh, no. Atau yang lain sebagainya. Ini adalah cara secara teoritik Bapak Ibu. Meskipun dalam kondisi aktualnya kita nggak melulu dengan cara seperti ini. Paling aman Bapak Ibu bisa cari referensi terbaiknya, warnanya itu langsung dijadikan sebagai pedoman boleh ya. Seperti itu. Next. Ini ketika coba warna yang seperti yang halaman sebelumnya di breakdown, jadi kemungkinannya itu akan sangat banyak, dan ketika Bapak Ibu misal mendesain sebuah logo ya, itu bisa banget dengan cara seperti ini. Akhirnya nanti akan menemukan mana warna yang terbaik. Kecuali kalau Bapak Ibu misal seperti ini, ada project untuk sosial media, salah satu produk misalnya, misal produknya misal mendapatkan CSR-nya dari Pertamina, ya sebisa mungkin warnanya yang dipakai adalah brandnya Pertamina. Tapi kalau belum ada, Bapak Ibu masih mempunyai kesempatan untuk mengeksplorasi. Next. Ini tips ya Bapak Ibu untuk memilih warna untuk desainer pemula. Bapak Ibu boleh menentukan tujuan proyeknya dulu dan menentukan target audiensnya. Tapi kalau untuk keperluan sosial media di kelurahan, ini alangkah lebih cocok kita pakai turunan warna yang mungkin sudah dipakai oleh Pemkot ya. Jadi mungkin umumnya hijau itu ya, atau biru dengan warna biru sudah menjadi kesepakatan sosial di masyarakat Kota Malang, itu bisa banget dipakai. Pahami dasar-dasar warna seperti yang tadi. Pilih warna yang konsisten. Ada yang tahu maksud konsisten ini seperti apa? Bapak Ibu? Warna yang konsisten yang saya maksud ini seperti apa? Senada, betul Bapak Ibu. Bukan sama ya, tapi senada atau seragam. Jadi artinya ketika nanti postingan sejenis, Bapak Ibu jangan cari warna biru yang lain. Pakai aja warna biru yang itu sudah ditetapkan sejak awal. Tapi kalau warna birunya itu ternyata kurang enak, ya di-adjust lagi, disesuaikan lagi boleh. Tapi setidaknya dengan Bapak Ibu sudah punya palette color, itu akan postingan Bapak Ibu nanti akan jauh lebih terlihatan, lebih menyatu ya. Jadi kalau di ilmu identitas branding ya, itu ada namanya brand identity guideline. Salah satunya adalah warna yang dipakai. Bapak Ibu mungkin kalau Bapak Ibu lihat logo warna ini, misal Pertamina, itu di seluruh Indonesia kode warnanya sama semua. Pastikan kontrasnya cukup agar teks mudah terbaca. Meskipun mungkin trennya adalah tipis-tipis ya, maksudnya adalah tidak terlalu kontras, yang warna sejuk, tapi setidaknya tetap harus mudah untuk dibaca atau readable. Gunakan alat bantu desain online, sekarang banyak ya tools, eksperimen dengan berbagai kombinasi warna. Syukur-syukur bisa psikologi warnanya itu Bapak Ibu paham ya, warna merah itu orang lain cenderung bagaimana, itu mungkin akan membantu aja. Dan poin 8 ini penting banget, minta pendapat ya. Jadi minta pendapat itu penting, baik itu rekan atau mungkin atasan. Terus yang ke-9, nah ini juga nggak kalah penting. Menyimpan referensi yang warna yang sudah disukai mungkin untuk keperluan lain. Kadang Bapak Ibu mencari referensi udah bagus, lupa nggak disimpan. Mau dicari lagi udah hilang ya. Jadi mending disimpan. Bapak Ibu kalau cari referensi di mana? Pinterest ya, oke cocok. Sebisa mungkin jangan pakai Google ya, karena Google itu lebih beragam. Kalau Pinterest kan sudah ke filter ya, yang secara quality itu memang biasanya lebih bagus. Next Mas.
Oke, kalau lihat di gambar berarti ini kita membahas tentang apa? Font atau tipografi ya. Font atau tipografi. Kalau cari font di mana Bapak Ibu? Davon. Nah, next jangan pakai Davon ya, dikurangi. Kenapa Mas? Kalau menurutnya Mas? Oh iya, ada enggak semuanya ilegal, tapi kalau kita cari font di Davon atau langsung cari by googling aja, itu ada kemungkinan font yang kita pakai itu sebetulnya legal, tapi karena diupload oleh orang lain, kita downloadnya itu ilegal ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan platform lain, contohnya miliknya Google Font ya, yang itu sudah bentuknya bagus dan dan jelas dia itu legal. Nah, berkaitan dengan tipografi atau keilmuan atau ilmu tentang huruf ya Bapak Ibu. Ini memang jenis huruf banyak ya, tipe-tipe huruf banyak. Tapi kalau untuk keperluan sosial media, baiknya Bapak Ibu fokus ke fungsional. Contoh sans serif atau serif. Times New Roman itu apa? Serif. Arial sans serif. Calibri sans serif, betul ya. Jadi pakai itu. Boleh Bapak Ibu pakai script ya yang keluar-keluar, tapi jangan digunakan yang tulisan Latin itu untuk body. Jangan, sulit untuk dibaca, enggak semua orang bisa baca ya. Mending gunakan font yang rapi gitu aja udah cukup. Next. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu ya. Platform yang bisa Bapak Ibu lihat yang bisa dipakai ini gratis dan hurufnya bagus-bagus. Pakai Google Font. Jadi font Google itu sudah menyediakan satu platform yang memang dia menyediakan berbagai macam font yang sudah konstruktif, rapi dan memang jelas dia legal. Next. Tips untuk memilih huruf, Bapak Ibu. Jadi pilih huruf yang mudah dibaca dalam ukuran kecil ya. Jadi ya contoh paling aman ya memang Arial, Times New Roman aman. Cuman kalau untuk saat ini Bapak Ibu bisa cari opsi yang lain, alternatif aja biar nggak bosen ya. Contoh pakai Montserrat, Poppins atau mungkin yang lain, Calibri itu lumayan ya. Pertimbangkan gaya huruf sesuai dengan merek ketika Bapak Ibu mengerjakan satu brand atau produk ya harus disesuaikan. Hindari terlalu banyak variasi huruf. Nah, ini kadang sering saya dulu seperti itu ya. Satu halaman aja enek rolas font no. Iya, kita pengen bisa segala macam. Padahal ya mungkin kalau Bapak Ibu misal gini, pengen bikin poster dengan font yang banyak, diacak-acak. Itu kalau misal untuk keperluan berkesenian, digunakan untuk poster itu cocok. Tapi kalau untuk desain itu kan harus ada fungsionalnya. Jadi lebih fokus untuk tidak terlalu banyak jenis font Bapak Ibu. Mungkin maksimal saja, bayang saya maksimal 2 aja cukup. Tapi masing-masing jenis font itu nanti ada font family-nya. Contoh ada bold, ada reguler, ada light, ada italic dan lain sebagainya. Jadi itu akan jauh lebih membantu. Pastikan kontras yang jelas antara huruf dan latar belakang dan hindari huruf tipis yang sulit terbaca di latar belakang yang cerah. Boleh ya, biasanya produk-produk fashion itu biasanya hurufnya tipis-tipis itu. Dipastikan aja dengan backgroundnya tetap kontras dan keterbacaan. Selanjutnya Mas. Ini adalah gambaran beberapa tools yang bisa dipakai ya Bapak Ibu. Kiri atas ada yang tahu? Kiri atas itu Procreate ya. Yang di sini yang pakai Photoshop, angkat tangan ada? Pernah dulu ya? Angkatan foto. AI pernah ya. Mungkin Bapak Ibu yang diingat tentang desain itu Photoshop, Vogue, Corel. Nah, Canva yang sekarang Canva. Padahal kalau Canva ada yang gratis ya. Padahal Corel, Photoshop, AI itu mahal loh Bu aslinya. 99% pengguna AI Corel di Indonesia itu sebetulnya bajakan, ilegal ya. Saya mengurangi itu sejak 2019-an. Karena ya faktor kenyamanan aja kan untuk kerja. Saya akhirnya memutuskan untuk mencari software yang meskipun legal tapi beli tapi nggak terlalu mahal. Jadi Adobe itu ternyata satu produk aja, misal Adobe Photoshop yang CC yang sekarang Bapak Ibu, itu setahun Bapak Ibu harus mengeluarkan minim 5 juta. Mahal ya. Nah akhirnya saya harus beli software yang lain yang memang itu mungkin fungsinya sama, nggak jauh beda. Saya beli Affinity Designer yang warna biru nomor 2 itu. Sampai sekarang masih dipakai, cuma 600.000, saya pakai 3-4 tahun ini masih aman. Ya. Non-subscribe soalnya ya, dia non-subscribe beli putus.
Nah, ini sebetulnya untuk gambar, tapi kalau Bapak Ibu untuk gunakan belajar, untuk digunakan secara sosial, untuk keperluan yang lain, jadi Photoshop AI menurut saya masih nggak masalah ketika itu bukan untuk digunakan komersil ya. Nah, yang lain ada juga, ada Canva, kalau yang itu Gym ya, Gym itu Photoshopnya open source, gratis Bapak Ibu, itu ada yang bawah itu Corelnya open source namanya Inkscape, wes Bapak Ibu tahu semua ya. Dan terus Figma ada, Adobe Spark sampai Adobe XD. Next. Kalau ini, wes sudah ya, wes terbiasa. Canva bagi saya ini adalah revolusioner ya. Dulu masa berjayanya Adobe, adanya Canva pertama ini diejek-ejek. Diejek-ejek karena menganggap, oh kok desain banyak template-nya, bla bla bla, gini harus ada proses. Padahal bagi saya Canva ini membuka literasi masyarakat umum tentang desain yang bagus. Dan lebih mudah. Karena apa? Template-nya bagus-bagus. Serius. Dari perspektif saya sebagai seorang desainer juga bagus-bagus. Karena dia berbasis kontributor Bapak Ibu. Template yang dibikin itu yang sebetulnya yang bikin bukan Canva-nya, meskipun ada ya. Tapi kontributor, desainer lain yang dia di-hire sama Canva untuk jadi kontributor bikin template-nya. Oke, next. Nah, misal Bapak Ibu kalau bikin postingan sosial media ya, di bawah kan biasanya ada logo, icon Facebook, ya, WhatsApp, apalagi TikTok, Instagram. Itu carinya di mana? Google ya. Cari di googling logo di remove ya, remove background. Oke. Cara itu boleh. Tapi ada satu cara yang bisa saya rekomendasikan jauh lebih cepat ya. Tinggal cari aja langsung aja di remixicon.com. Ini total nggak perlu cari di Google, scrolling langsung diketikkan aja di dalamnya, bisa di download vektornya kalau Bapak Ibu yang pakai Corel, dibuka bisa diganti warna, PNG-nya juga ada, diganti warna juga bisa ya. Ini ada namanya Mix Icon. Next. Ada yang tahu ini untuk apa? Nah, ini adalah salah satu platform website yang digunakan untuk mencari gambar gratis dengan kualitas yang sangat bagus. Unsplash.com, resolusinya besar banget Bapak Ibu, tinggal dicari aja ya. Dan sebagian besar foto-foto lokal itu juga ada, diketik Malang itu beberapa keluar dia. Jadi resolusinya bagus dan gratis karena memang ini dia lisensinya lisensi publik ya. Jadi misal saya foto dengan kualitas bagus, saya upload di sini, ya konsekuensinya harus gratis nanti dipakai sama orang lain. Tanpa harus memasukkan sumbernya pun nggak apa-apa karena dia secara regulasi itu boleh dipakai apapun kecuali dijual lagi nggak boleh loh ya karena itu masalah etika. Next, ini CapCut ya, jadi kayak Canva tapi yang paling baru, nggak bisa dipungkiri ChatGPT itu lahirnya itu akhir tahun lalu Bapak Ibu tahu ya, AI ya. Terus Januari rame. Habis setelah itu mulai dari Maret sampai sekarang ini pengembangan artificial intelligence gila-gila banget termasuk di bidang desain grafis. Dulu saya harus menseleksi background itu satu gini ya. Untuk nyopot, untuk diganti background jadi warna merah ya. Zaman dulu ya Bu, Bapak Ibu. Sekarang tinggal drag and drop aja di beberapa website itu bisa loh. Tapi sekarang banyak saya cari kemarin full resolusi bisa ya. Sekarang yang gratis itu cuma resolusi rendah gitu ya. Dia bisa resolusi tinggi tapi harus bayar dulu. Tapi setidaknya adanya teknologi itu ya bisa jadi tantangan tapi bisa jadi peluang Bapak Ibu. Bisa mempercepat proses sekaligus jadi tantangan kalau Bapak Ibu misal fokus pekerjaannya itu mengganti background. Sekarang AI pun bisa ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk desain pemula Bapak Ibu. Tadi ini saya bagi setidaknya ada beberapa belas. Yang pertama hindari plagiarisme Bapak Ibu ya. Jadi kita coba hormati hak cipta orang lain meskipun misal tadi ketika cari di Google ya bisa melampirkan sumbernya aja. Meskipun kecil ya, tapi diatur aja layoutnya biar tetap bagus itu bagaimana. Jangan gunakan terlalu banyak efek grafis atau filter ya. Ini sering kadang sudah terlalu nyaman dengan efek-efek misal di Photoshop, dikasih emboss, dikasih cahaya ya, dikasih outline besar gitu ya, nggak apa-apa tapi jangan berlebihan Bapak Ibu karena nanti malah mengganggu secara visualisasinya. Pastikan teks untuk mudah untuk dibaca, hindari variasi huruf atau model yang berlebihan seperti yang saya sampaikan tadi. Terapkan prinsip desain seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, gunakan palet warna yang terbatas dan sesuai. Next.
Nah, resolusi gambar Bapak Ibu ya, kalau mencari Google better atau lebih baik di filter ukuran yang besar ya. Jadi pas searching di Google, kalau nggak ketemu pokok gambarnya itu di filter resolusi besar. Biar apa? Nanti ketika ngedit itu ukurannya masih bagus. Uji desain di berbagai platform yang sebelum dipublikasi, jadi dicoba misal di draft gitu ya, masukkan ke mana, dimasukkan ke WA atau seperti apa untuk dilihat previewnya kayak gimana. Jadi biasanya saya sering gitu kalau bikin poster, saya taruh di WA saya sendiri kan, bisa di WA kan, bisa WA kan disimpan aja kan. Masuk nanti saya lihat, oh kalau oke baru saya nanti kirim. Untuk sebetulnya melihat keterbacaannya itu kita testing dulu Bapak Ibu. Riset target audiens, misalnya hindari kesalahan tipografi seperti huruf kapital yang berlebihan, huruf gede wakai, huruf gede cilik misalnya ya. Kayak kalau kita dulu SMS zaman dulu ya, singkat gede cilik X itu ya. Eksperimen jangan terlalu kaku dalam desain Anda. Jadi maksudnya adalah dicoba aja, ketika kurang menghasilkan yang optimal, dicoba lagi karena eksperimen itu biasanya nanti akan menentukan hasil yang terbaik. Next. Jangan terlalu kompleks, sederhanakan pesan karena memang fungsi dari desain seperti itu Bapak Ibu ya. Infografis itu menyederhanakan sesuatu yang kompleks, jangan malah sebaliknya, informasi gambar banyak teksnya banget, ya boleh tapi diatur strategi urutannya ya biar tetap nyaman orang itu kalau baca. Dengar kebutuhan dan preferensi klien, kalau Bapak Ibu masuk ke project, klien itu penting banget ya. Klien itu butuh, oh saya butuh label untuk kemasan ini ya. Kebutuhannya seperti apa, yang ditampilkan informasinya apa, tujuannya seperti apa. Oh misal label untuk minuman tradisional terkait dengan apa ya, di konsep seperti itu. Fokus beberapa perangkat lunak desain, kelola proyek yang baik, komunikasinya dengan tim, dan yang paling penting bagi saya ini termasuk saya juga ya Bapak Ibu, terus belajar. Artinya keilmuan desain itu nggak bisa dipungkiri, digitalisasi sekarang itu cepet banget. Saya pun juga kewalahan ya, seringkali kadang saya ada yang nggak bisa gitu, saya minta tolong ke tim ya untuk mengajari. Saya pun juga saya masih sering, karena biasanya kalau tim penuh mau nggak mau saya juga harus ikut teknis itu ke backup. Kalau bisa melanjutkan yang sudah dikerjakan teman-teman itu nanti akan jauh lebih bagus, karena biasanya yang muda-muda itu cepat banget belajarnya Bapak Ibu. Nah ini adalah hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sebagai pengantar ya. Nantinya tentunya wawasan seperti ini yang saya harapkan tidak hanya diterapkan untuk kegiatan seperti ini atau mungkin hanya Kim aja, tapi juga untuk yang lain. Contoh ya Bapak Ibu kalau punya produk, syukur-syukur itu jadi project ya, ini nanti bisa diimplementasikan. Next Mas. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya berikan brief terkait dengan tugas.